Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari Universitas Binawan, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Farmasi. Nama saya Yolanda Rahma Habibillah. Nama saya Dini Ramawati. Saya Nabila Ervina Putri. Nama saya Farida Ramadhani Isnainiah. Nama saya Syarifah Silvi Al-Hirid. Nama saya Falco Francesco. Pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai seorang narasumber dari sebuah organisasi ambulan, pengawal ambulan. Alasan kami membahas topik ini itu adalah karena beberapa waktu yang lalu sempat beredar video di media sosial pengguna jalan raya yang tidak membuka jalan untuk ambulan karena kurangnya kepedulian masyarakat, khususnya para pengguna jalan raya terhadap perjalanan mobil ambulan. Organisasi pengawal ambulan ini bernama Indonesian Escorting Ambulance atau yang bisa disingkat IEA. Indonesian Escorting Ambulance sendiri atau IEA adalah sebuah organisasi yang berawal dari sebuah komunitas yang didirikan pada awal tahun 2017 untuk tujuan membantu ambulan yang terjebak kemacetan dalam mengevakuasi pasien ke rumah sakit. Para anggota IEA adalah sukarela mengawal ambulan dengan cara membantu kelancaran laju ambulans. Komunitas ini diinisiasi atau didirikan oleh Nova Widya Moko karena masih banyak masyarakat yang belum aware dengan suara sirine, apalagi di tengah kemacetan jalan raya. Di sini sudah hadir narasumber kita dari dari perwakilan anggota Indonesian Escorting Ambulance. Di sini ada Tegar Agustian Pamungkas dan Aloysius Ivan Terbit Wijanarko. Halo, selamat siang kakak. Siang. Kita mau nanya-nanya nih, kakak-kakak ini tuh udah berapa lama sih gabung dalam Indonesian Escorting Ambulance ini? Kalau ini gue apa saya sih, kalau saya udah sekitar hampir 3 tahun lah. Kalau Mas Tegar udah dari kalau Mas Tegar udah 4 tahun. Lumayan lama ya. Next question. Bagaimana sih kalian bisa dapat mengenal Indonesia Escorting Ambulance ini dan mengapa kalian berdua bisa tertarik dengan komunitas ini? Halo, ada nggak sih suaranya? Ada kan ya? Iya, kalau saya pribadi, cek ada suaranya. Ada suaranya ya? Kedengeran tapi agak kecil gitu suaranya. Kedengeran tapi bisa digedein lagi suaranya. Iya, ada suaranya. Saya pribadi dulu tahu IEA tuh dari YouTube sih sebenarnya. Dulu ada blogger yang sering aktivitasnya tuh sama kayak IEA gitu, dimasukin ke YouTube. Setelah itu ternyata ada sebuah wadahnya nih, namanya IEA. Untuk ketertarikan sendiri sebenarnya dari hati sih, hatinya tuh tergerak gitu kan. Kayak beberapa kali ambulan terjebak macet. Gue juga punya teman-teman yang beberapa kali keluarganya itu masuk rumah sakit pakai ambulan, dan itu benar-benar ngerasain lah gimana sih macetnya jalanan, apalagi Jakarta ya. Itu dari orang-orang tuh kesadarannya kurang gitu terhadap ambulan. Gitu sih. Kalau buat Mas Tegar sendiri alasannya?
kembali lagi sama hampir sama sih kayak tadi. Kalau dari dorongan hati kegiatan sosial itu biar agar lebih tersalurkan. Nah kebetulan salah satu teman dulu tentang salah satu organisasi dan menurut saya kiranya bagus gitu loh buat sosial saya ya. Lebih kedorongan hati. Next question bisa Farida yang nanya. Sorry Falco, bisa tanya dulu. Kedengeran nggak? Jelas nggak? Kedengeran. Untuk perwakilan dari IEA, dari namanya kan sudah Indonesia Escorting Ambulance. Nah, organisasi ini tersebar di Indonesia tuh di daerah mana aja sih? Kalau boleh tahu? Ya untuk IEA sendiri sebenarnya sudah beberapa pulau tuh udah ada ya. Hampir seluruh Indonesia. Hampir seluruh. Kecuali Papua. Papua pun ada yang sedang. Khususnya di Pulau Jawa itu ada, bahkan di Jakarta sudah memiliki tingkat provinsi. Sementara di tempat lain, misalkan Jawa Tengah itu masih merupakan wilayah-wilayah kecil doang. Belum ada yang provinsi Jawa Tengah itu belum. Kalau misalkan Jawa Barat sudah, di Sumatera pun sudah ada beberapa wilayah. Okay, next question Farida. Belum diambil. Ini sih Kak mau nanya, Indonesia Escorting Ambulance apakah sudah terdaftar dalam organisasi resmi di Indonesia? Mohon dijawab ya Kak. Ya. Terima kasih pertanyaannya. Ini cukup menjadi pembeda sih ya antara IEA dengan komunitas-komunitas lain yang jalan. IEA sendiri sudah didaftarkan ke Spanyol, juga sudah memiliki legalitas dan mendukung organisasi masyarakat ya. Untuk next question bisa Silvi. Oke. Apa arti lambang atau logo IEA itu sendiri, Kak? Bentar ya, aku buka ADRT dulu. Oke. Bentar ya, mohon maaf. Agak panjang, Kak. Agak rumit.
Ntar guys, sebenarnya bukannya lupa, cuman agak ribet nih jelasinnya, takutnya kalau salah. Kalau boleh sambil nyari, kita next question selanjutnya aja gimana? Iya, boleh. Next question Dini. Ini ke pertanyaan selanjutnya apa tuh? Oke, pertanyaan selanjutnya. Pernah tidak saat mengeskort ambulan terdapat masyarakat yang memanfaatkan momen ketika ambulan melintas dan mendapatkan jalur khusus? Apakah banyak pengendara lain yang ikut dan memanfaatkan jalur tersebut? Apa yang dilakukan Anda jika hal itu terjadi? Sebenarnya sih simpel aja. Kalau misalkan memang pengendara lain tuh ikut gitu kan, misalkan ikutin di belakang ambulan, itu dari kita sendiri sebenarnya setiap wilayah beda-beda sih, punya aturan masing-masing ya dalam cara kita memandu. Biasanya ada satu motor itu di belakang, fungsinya untuk menjaga agar ambulan ini tetap aman gitu di belakang. Takutnya kan kalau ada pengendara yang lain ngikutin itu bisa, ya ditakutkan nggak bisa ngerem gitu kan, malah membahayakan ambulan itu sendiri. Dan kita nggak pernah ngambil pusing gitu loh, nggak usah dibawa emosi gitu. Kalian pernah nggak sih mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan dari pengendara lain saat mengeskort ambulan, atau pernah mendapatkan pengalaman yang menarik atau unik gitu selama kalian bergabung dalam organisasi ini? Kalau mengeskort ambulan pernah nggak Jar dapat perlakuan yang jelek-jelek gitu? Kalau dari omongan sih, dulu itu waktu itu apa ya? Mungkin belum orang banyak tahu kalau ada yang gitu. Nah, kadang kita kalau di jalan tuh kalau misalkan kita bertemu di persimpangan gitu kan, kita kendaraan itu buat prioritaskan ambulan terlebih dahulu. Nah, kadang-kala ada aja orang yang nggak apa ya, nggak peka, terus dia juga malah apa ya, galakan dia lah istilahnya. Jadi seolah-olah Anda siapa? Anda bukan aparat atau bukan polisi gitu. Jadi kok Anda bisa apa namanya sampai itu saya gitu. Nggak terima lah istilahnya, banyak yang nggak terima. Kalau sekarang alhamdulillah ya kan udah mulai banyak sensitif yang udah mulai mengenalkan adanya organisasi kemanusiaan ini gitu. Jadi masyarakat lebih paham, mungkin bukan sekedar menyetopin orang gitu, mikir orang, kan ada maksud dan tujuan tertentu, baik yang masyarakat atau kita sendiri. Dan itu memang salah satu fungsi kita juga sih, maksudnya mengenalkan lagi nih ke masyarakat bahwa ada loh beberapa kendaraan yang memang harus diprioritaskan di jalan, seperti ambulans. Sebenarnya nomor satu itulah pemadam, baru nomor dua ambulans. Mungkin ada lagi.
Kak mau nanya lagi, pernah tidak kalian merasa takut jika kalian membahayakan diri sendiri saat escort atau mengawal ambulan, atau Anda pernah mengkhawatirkan tentang bahaya yang kemungkinan bisa terjadi pada diri sendiri? Kayak misalnya, kayak lagi COVID nih kan nih, ya kan? Nah, terus kakak nggak takut apa bawa pasien COVID gitu-gitu? Sebenarnya kekhawatiran-kekhawatiran itu ada gitu loh kan di jalan. Tapi memang beberapa kekhawatiran sendiri itu sudah menjadi resiko kita juga, seperti amit-amitnya crash atau kita bisa terpapar kalau saat ini ya, terus dan lain-lain hal yang kita nggak duga tuh bisa aja terjadi di jalan. Cuman bagaimana kita caranya untuk mengatasi kekhawatiran itu dan bisa lah fokus untuk tugas ini gitu. Next question, Miss Bibil. Adakah masyarakat yang melihat keberadaan organisasi ini sebagai pahlawan kesiangan? Maksudnya masyarakat berpikir, ngapain sih kalian mengawal ambulan? Ya, nah. Sorry, bisa diulang tadi yang bagian terakhirnya itu setelah pahlawan kesiangan tadi putus gitu. Oh, maksudnya masyarakat berpikir untuk apa kalian melakukan hal tersebut? Ngapain sih kalian ngawal ambulan dan lain-lain? Banyak sih sebenarnya ya, yang kayak gitu. Apalagi masyarakat yang notabene misalkan kita menemukan orang yang menengah ke atas itu biasanya kan apa dia punya keluarga aparat atau punya keluarga di pemerintahan, kebanyakan sih yang begitu, yang melihat kita sebagai apa sih ini gitu, ngapain gitu. Cuman tanggapan dari kita biasanya ya udah angin lalu aja, dan kita coba jelaskan gitu loh ke orang itu kalau misalkan ada waktu, kalau enggak ya udah. Kita itu kita memang juga sudah jelas kita punya badan hukum, punya undang-undang, jadi ya semena-mena kita tuh berjalan tanpa adanya dasar gitu. Dan punya aturan sendiri juga. Mungkin Mas Tegar mau nambahin. Next question, Falco. Kan kalian ini kan bergerak di jalan ya. Apakah semua anggota yang bergabung di dalam organisasi ini itu diberikan pengetahuan tentang safety riding atau gimana ya? Betul, kita memang di IAID ada beberapa pelatihan di dalamnya yang bisa didapatkan. Cuman tergantung nih, setiap wilayah ini berbeda-beda peraturannya. Apakah memang di wilayah ini ada pelatihan yang rutin dengan safety riding atau enggak? Tapi yang pasti kita ini syarat utamanya itu memang harus memiliki SIM ya, yaitu SIM C atau SIM A. Nah dari SIM itu kan kita sudah melihat bahwa orang ini sudah layak untuk mengendarai kendaraan di jalan. Untuk kita berdua sendiri kita sudah pernah mengikuti, pada saat itu sharing aja ya, sharing tentang safety riding sih.
Jadi kita sudah dikasih ilmu untuk bagaimana sih di jalan yang secara aman itu bagaimana. Next question, Farida. Kak, mau nanya nih, kalau saya mau gabung bisa nggak? Cara gabung untuk organisasi itu sendiri gimana ya Kak caranya? Kalau misalkan mau gabung, memang di wilayah ini kembali lagi berbeda-beda. Misalkan di Jakarta Timur itu seperti apa, di Jakarta Selatan seperti apa. Tapi untuk memulai pengen gabung nih misalnya itu bisa lewat sosial media kita. Itu kita ada di Instagram Indonesian underscore escorting underscore ambulance, atau bisa cari IG YA yang di wilayah. Nanti dari situ akan diarahkan kemana sih harus menghubunginya, ataukah langsung ke koordinator wilayah itu sendiri atau melalui Humas. Nanti akan dipandu lah untuk gabung ke dalam. Kita break dulu ya, ada suara azan. Ayo Yolan bisa dilanjut. Oke, makasih buat kakak-kakaknya udah mau break dulu sebentar. Untuk next question, boleh Dini? Baik, saya mau bertanya, apa sih suka dukanya masuk dalam kegiatan atau organisasi organisasi tersebut? Cek, udah masuk suaranya? Iya, baru masuk tadi nggak kedengeran. Ya, maaf. Masih di mute tadi. Jadi sukanya contoh nih ya, keluarga dari pasien nyamperin kita nih, Mas makasih banyak ya ini itu udah senangnya bukan main. Kita istilahnya berhasil gitu loh untuk ngejalanin tugas gitu tuh berhasil gitu. Cuman dukanya kebalikannya ketika kita membantu suatu perjalanan ambulan dari rumah sakit A ke rumah sakit B atau dari puskesmas A menuju rumah sakit B dan ternyata pasien itu tidak tertolong, itu sih agak menyayat hati sih sebenarnya. Beberapa kali kejadian kok kayak gitu. Itu merasa merasa gagal aja gitu loh. Gitu sih palingan. Terus sukanya lagi bisa nambah teman juga kan dari mana-mana, dari relasi itu juga penting soalnya kan. Next question bisa Sylvie. Gue aja yang mewakilin dari Sylvie. Mau nanya nih, pernah nggak sih kalian tuh takut ngebahayain diri sendiri atau saat escort gitu ngebahayain diri sendiri pas nge-escort ambulan, atau pernah khawatir gitu tentang bahaya yang kemungkinan bisa terjadi sama diri sendiri? Pernah takutnya itu bukan saat ini, tapi pas beberapa sepersekian detik sebelum ancaman bahaya itu datang baru tuh merasa takut gitu kan, kayak lagi ini nih biasa membantu gitu kan, tiba-tiba suddenly ada mobil nih misalkan nyerobot gitu kan, itu baru merasa takut gitu. Cuman kita jalanin aja, dan kalaupun terjadi apa-apa ya itu sudah resiko dan kita harus terima gitu loh. Next question bisa Dini.
pertanyaannya Sylvia. Saat ada ambulan yang membutuhkan pengawalan, bagaimana cara kalian mengkoordinasikan dengan anggota satu sama lain? Kalau saat ini ya kita itu masih menggunakan grup atau forum di WA. Kadang juga kita ada salah satu anggota yang juga sudah standby gitu loh di puskesmas maupun RSUD yang terdekat di rumahnya gitu. Jadi untuk permintaan pengawalan biasanya lebih langsung ke langsung ke anggotanya gitu yang misalkan lagi standby di puskesmas. Kadang juga kalau di WA di grup juga sering, jadi kayak form permintaan kayak gitu bentuknya. Dan memang ada beberapa cara lain juga sih, kan di IG kita itu ada kontak person yang tertera gitu kan biasanya. Nah itu biasanya saya pernah beberapa kali sih dihubungi oleh keluarga pasien langsung atau keluarga dari jenazah yang minta Farida, untuk dibantu pengawalan gitu sih. Jadi bisa by IG atau by WA pun bisa, dan itu nanti kita akan koordinasikan langsung ke forum gitu. Mau nanya nih, kan kalian kayak escort ambulan ini. Nah, ambulannya kan bisa dari rumah sakit, klinik, puskesmas. Nah, kalian tuh kerja sama nggak sih sama mereka, atau emang kayak asal kayak ada ambulan gitu, jadi kayak langsung gitu, kayak ada kerja sama resmi gitu nggak? Dulu pernah kita mau dibuatkan MOU secara resmi untuk istilahnya bahasanya bekerja sama lah, bahwa ada bermitra. Jadi ada anggota ya di sana standby, misalkan nanti ada rujukan atau apa kita langsung jalan. Cuman kembali lagi karena organisasi kita bersifat kerelawanan, di mana kita ya bergerak selowongnya kita gitu, makanya nggak ada sih, palingan cuman kita standby aja, tapi seminimalnya pihak manajemen dari puskesmas atau rumah sakit tersebut mengetahui bahwa ada kita yang standby untuk membantu perjalanan dari ambulans, puskesmas, klinik atau rumah sakit tersebut gitu. Thank you. Untuk next question, Bibil. Komunitas ini dapat dukungan nggak sih dari pihak kepolisian? Sebenarnya kalau dukungan itu sendiri cukup ada pro dan kontranya nih. Di Jakarta sendiri pada saat itu tahun berapa yang itu festival itu? 2018 ya. Kalau di Jakarta sendiri sih kita cukup disupport lah oleh pihak polisian, tapi pada saat awal-awal memang agak sedikit panas karena dari pihak kepolisian sendiri belum mengetahui nih kita ini apa gitu. Tapi setelah dilakukan sounding ya kan, itu mulai diberikan dukungannya. Jadi kita beberapa kali juga mengadakan kegiatan itu bekerja sama dengan kepolisian, contohnya untuk standby di posko mudik dan segala macam hal lainnya, itu kan bersinergi lah. Cuman untuk di beberapa wilayah memang ada yang sampai saat ini agak strict dengan polisinya, itu agak strict lah sama kita gitu. Dan itu nggak apa-apa, sambil kita upayakan juga terus supaya kita ini bisa mendapatkan support dari mereka gitu. Oke, untuk next question bisa Falco. Tentang organisasi ini kan bergerak di pengawalan ambulan, atau ada bergerak di kegiatan sosial lainnya? Iya, kita
pembentukan awal IA itu sendiri memang bertujuan untuk membantu perjalanan ambulan supaya lebih cepat sampai nih. Tapi saat berkembangnya zaman, kita mencoba untuk melebarkan sayap ke dunia penyelamatan atau rescue. Kenapa sih kita mau ke situ? Karena kalaupun kita hanya membantu untuk memperlancar perjalanan ambulans, pemadam kebakaran dan lain-lain itu sudah cukup banyak kalau saat ini ya, sudah cukup banyak untuk perkumpulan atau komunitasnya masing-masing itu udah banyak banget. Dan masa sih kita sebagai manusia nggak mau berkembang hanya di situ aja? Toh kan enggak. Jadi kita mencoba melebarkan sayap ke dunia rescue. Dan juga misalkan di wilayah itu sendiri ada program untuk masyarakat yang lain yang tidak berhubungan dengan ambulan, ya itu nggak apa-apa, gitu, itu sah-sah aja, karena itu kan termasuk program dan kegiatan organisasi. Saya ambil contoh deh, di wilayah Lampung, Bandar Lampung itu anggota kita itu juga sudah dilibatkan dalam piket di pos pemadam kebakaran Kota Bandar Lampung. Nah itu mereka digaji nggak, dibayar nggak? Enggak, itu mereka sifatnya masih tetap relawan. Dan saat ada kejadian kebakaran atau apa, mereka ikut turun langsung membantu petugas pemadam kebakaran Kota Bandar Lampung, gitu sih. Nggak cuman ngawal-ngawal ngebantu aja nih, jadi banyak lah aktivitasnya gitu. Oke, terima kasih. Pertanyaannya udah habis nih. Udah habis kan ya? Iya. Makasih ya buat kalian kakak-kakak ini udah nyempetin waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kita. Makasih banget. Ya, dan sebelumnya nih kita mau ngejawab juga nih, Mas Tegar katanya mau ngejawab yang pertanyaan yang tadi itu, yang arti logo nih. Iya, boleh. Silakan Mas Tegar, bisa dijelaskan? Share screen lah. Gak usah. Share screen nggak? Gak usah. Nah, arti logo ini sebenarnya tulisan IEA yang besar nih, yang besar di sini itu. Share screen dong, share screen. Ya, kita share screen langsung ya dari. Share screen bener sih. Iya. Itu bisa share screen nggak? Mungkin langsung aja kali ya, nggak usah di share screen nih, biar cepet juga kan. Takutnya teman-teman yang lain punya kegiatan juga. Enggak sih, sorry. Di sini kita sebenarnya punya tulisan IEA nih yang kecil, yang gede nih singkatan itu merupakan singkatan dari nama organisasi itu sendiri. Terus ada tulisan rescue. Apa sih rescue? Itu bahwa melambangkan kita ini bergerak dalam organisasi kemanusiaan, kesiapsiagaan terhadap bencana dan penyelamatan juga. Terus logo lampu berwarna merah yang ada di kanan kiri ini itu mengisyaratkan bahwa anggota kita harus sigap dan siap terhadap dan tanggap darurat juga gitu. Dan ini sebenarnya ada 3 buah berbentuk ini topi perawat gitu ya, model-model topi nurse gitulah. Itu bahwa melambangkan bahwa bergerak kita ini dalam organisasi yang bergerak juga di bidang kesehatan gitu. Dan topi suster ini juga membentuk pola segi 5 nih kalau diperhatiin. Itu sesuai dengan misi organisasi di mana kita harus menyeimbangkan antara hobi, keluarga, dan pekerjaan juga. Karena kan ada 3 nih gitu. Itu sih simpelnya. Ini lambangnya untuk Indonesian Escorting Ambulance. Ya kan ya? Nah, itu ketemu tuh, itu logo yang kita pakai ini sekarang memang logo baru. Kalau dulu logo pertama kali dibuat di tulisan rescue itu ada palang, logo palang merah. Cuman kita nggak pakai lagi karena berbenturan dengan peraturan di mana palang merah itu yang hanya diizinkan memakai sebenarnya hanya PMI ya, PMI dan tentara ya. Oh iya. Iya, karena
logo kesehatan tuh sebenarnya bukan Ada hak palang cipta juga juga sih, di ada dalam hak jalan. ciptanya juga di situ, makanya kita nggak pakai lagi. Jadi yang tadi gue cari itu logo barunya. Iya betul itu logo baru. Oke, makasih buat kakak-kakaknya yang udah ngejawab pertanyaan dari kita. Sama-sama. Semoga hari ini menjadi hari yang bahagia buat kita. Semoga sehat terus, sukses buat semuanya. Terima kasih kakak. Terima kasih, Untuk Kak. terakhirnya kita Siap.